Siapa sangka kedatangan armada Belanda pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman akan memicu rangkaian peristiwa yang mengubah sejarah seluruh Nusantara? Ini adalah kisah tentang ambisi, pengkhianatan, dan ketahanan. Kisah tentang manusia yang didorong oleh keserakahan dan orang lain didorong oleh kebebasan. Dengan pulau rempah-rempah yang subur sebagai panggungnya, permainan kekuasaan dan kelangsungan hidup yang mematikan dimulai. 27 Juni 1596. Udara di Pelabuhan Banten ramai dengan aktivitas. Para pelaut berteriak, para pedagang menawar, dentingan rempah-rempah yang ritmis ditimbang. Kapal-kapal Belanda, dengan bayangan raksasa di cakrawala, mendekat dengan aura firasat buruk. Bagi para pedagang Jawa, ini adalah hari lain. Bagi Cornelis de Houtman dan krunya, ini adalah awal dari sebuah penaklukan. Di atas kapal terbesar, Cornelis berdiri di pucuk pimpinan, matanya mengamati garis pantai. Rempah-rempah? Gumamnya sambil memegangi pagar. Cengkih, pala, dan lada, harta yang nilainya melebihi emas. Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau VOC, telah mempertaruhkan banyak hal dalam pelayaran ini, dan para investornya menuntut hasil. Namun Cornelis mempunyai ambisi di luar perdagangan. Sebagai orang Belanda, mereka disambut dengan mata waspada oleh penduduk setempat. Melalui penerjemah, mereka mengusulkan perdagangan, menawarkan tekstil dan pernak-pernik dengan imbalan rempah-rempah. Namun Sultan Banten, yang cerdik dan berhati-hati, merasakan niat asing itu berlapis-lapis. Dia setuju untuk berdagang, tetapi hanya dengan syaratnya sendiri. Meskipun awalnya beradab, Belanda menjadi tidak sabar dengan lambatnya negosiasi Sultan. Cornelis, seorang pria yang kurang menghargai diplomasi, mulai merencanakan unjuk kekuatan. Tanpa ia sadari, sifat agresifnya akan memicu serangkaian konflik yang bahkan tidak bisa ia kendalikan. Perkelahian terjadi di pasar rempah-rempah ketika seorang pelaut Belanda tertangkap mencuri sekantong pala. Penduduk setempat menahannya. Namun Cornelis menolak untuk menegosiasikan pembebasannya. Sebaliknya, dia memerintahkan anak buahnya untuk menggerebek gudang setempat. Benih permusuhan pertama telah ditaburkan. Sementara itu, seorang saudagar muda Jawa bernama Raka bertemu dengan Sultan secara pribadi. Orang asing ini tidak bisa dipercaya. Raka mengingatkan. Sultan mengangguk namun tetap diam, mempertimbangkan pilihannya. Raka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Di bawah naungan malam, Raka menyelinap ke kamp Belanda. Di sana, dia mendengar rencana untuk membangun kendali permanen melalui kehadiran militer dan bangunan berbenteng. Karena khawatir, dia bergegas kembali untuk memberitahu Sultan. Sultan memerintahkan pengawalnya untuk menghadapi Belanda, menuntut mereka menghentikan agresi mereka. Cornelis merespons dengan tembakan meriam, menimbulkan kepanikan di seluruh pelabuhan. Meski kalah persenjataan, penduduk menandai pertumpahan darah pertama antara kedua belah pihak. Beberapa bulan kemudian, Belanda berkumpul kembali dan mengalihkan fokus ke Kepulauan Banda, yang terkenal dengan palanya. Di sini, VOC mulai membangun benteng Belgica, sebuah bangunan menjulang tinggi yang dirancang untuk memperkuat dominasi mereka. Namun, penduduk setempat bukanlah pengamat yang pasif. Raka melakukan perjalanan ke Banda Neira, mengumpulkan sekutu dari pulau-pulau sekitarnya. Di antara mereka adalah Lia, seorang pemanah terampil yang memiliki dendam terhadap Belanda karena menghancurkan desanya. Bersama-sama, mereka mulai mengorganisir perlawanan terselubung. Benteng Belgica berkembang pesat di bawah pengawasan para insinyur VOC. Tentara Belanda berpatroli di daerah tersebut, mengintimidasi penduduk setempat. Cornelis, yang kini terobsesi dengan kendali, menyatakan, Tanah ini akan mematuhi kita atau akan terbakar. Dalam kegelapan, Raka dan timnya membakar kapal perbekalan Belanda yang berlabuh di dekat benteng. Ledakan tersebut membangunkan pulau tersebut, dan VOC berupaya menjaga ketertiban. Cornelis bersumpah akan membalas dendam. Dalam penggerbekan lainnya, Lia terluka, memaksa perlawanan mundur sementara. Saat dia pulih, dia berbagi kisah kehilangannya, yang semakin memperkuat tekad kelompoknya. Tanpa sepengetahuan pihak perlawanan, seorang informan lokal menyampaikan rencana mereka kepada Belanda. Kecurigaan tumbuh di kalangan Raka,
mengancam akan memisahkan mereka dari dalam. Sultan Banten menyaksikan peristiwa yang terjadi dari jauh, mengirimkan armada kapal perang ke Banda Neira. Misi mereka, melemahkan kekuatan Belanda dan merebut kembali perdagangan rempah-rempah. Namun kedatangan mereka membawa komplikasi tersendiri. Cornelis, yang sangat ingin mempertahankan kendali, membuat aliansi yang tidak mudah dengan faksi lokal saingannya. Keputusan ini menimbulkan keretakan dalam operasi Belanda sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mereka. Perlawanan tersebut menjebak unit patroli Belanda di dekat hutan lebat. Anak panah menghujani pucuk-pucuk pohon, dan prajurit VOC lengah. Kelompok Raka meraih kemenangan signifikan. Armada Sultan tiba dan mulai membombardir benteng Belgica. Belanda, meskipun mempunyai benteng yang kuat, berjuang untuk mempertahankan pertahanan mereka melawan gabungan kekuatan perlawanan dan serangan laut. Karena benteng Belgica rusak parah, Belanda mundur sementara untuk berkumpul kembali. Kelompok perlawanan mengklaim kemenangan yang pahit, mengingat perjuangan mereka masih jauh dari selesai. Benteng Belgica yang dulunya megah kini tinggal reruntuhan. Temboknya yang megah telah dirusak oleh tembakan meriam. Perlawanan berkumpul setelah kejadian itu, sorakan mereka teredam oleh akibat dari kemenangan. Raka menatap Lia, lengannya yang diperban menjadi bukti perjuangan mereka. Ini baru permulaan. Katanya, suaranya berat karena tekad. Di Batavia, Dewan VOC bertemu untuk membahas kerugian mereka. Kami meremehkan mereka. Salah satu anggota mengakui. Mereka memutuskan untuk mengirim bala bantuan dan seorang komandan baru. Seorang pria yang dikenal karena taktik kejamnya, Peter van der Voort. Kedatangannya memberikan suasana yang lebih gelap bagi penyerangan Belanda. Raka dan Lia mulai melakukan perjalanan ke pulau tetangga, menyebarkan kisah kemenangan mereka di Banda Neira. Banyak yang terinspirasi, menawarkan sumber daya dan pejuang mereka. Koalisi yang beragam terbentuk, disatukan oleh tujuan yang sama yaitu mengusir Belanda. Perlawanan merebut kembali benteng Belgica, menggunakan pertahanannya untuk memperkuat posisi mereka. Para insinyur di antara mereka melakukan perbaikan, mengubah benteng menjadi simbol pembangkangan. Lia, yang berdiri di bentengnya, menyatakan, "Ini tidak akan jatuh lagi." Peter van der Voort tiba dengan armada kapal perang dan 1.000 pasukan. Berbeda dengan Cornelis, Peter menggunakan perang psikologis, menyebarkan ketakutan di kalangan penduduk setempat melalui eksekusi di depan umum dan unjuk kekuatan. Perlawanan tersebut mengungkap identitas pengkhianat di tengah-tengah mereka. Seorang pemuda bernama Joko yang pernah disuap oleh Belanda. Meski mengalami konflik, Raka mengambil keputusan sulit dengan mengasingkan Joko, sehingga kepercayaan kelompok tersebut kembali pulih. Peter mengirimkan utusan untuk melawan, menawarkan gencatan senjata. Sebagai imbalan atas perdamaian, penduduk setempat harus menyerahkan kendali mereka atas perdagangan rempah-rempah. Dewan berdebat sengit, tapi Raka memahami taktiknya. Raka memperingatkan. Dia ingin waktu untuk mengumpulkan pasukannya. Menolak tawaran Belanda, perlawanan bersiap untuk perang. Lia menyarankan penggunaan medan untuk keuntungan mereka, merencanakan serangkaian misi penyergapan dan sabotase. Kelompok ini terpecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, masing-masing dengan peran penting. Di hutan lebat Banda Neira, perlawanan menyergap konvoi pasokan Belanda. Pemanah Lia menyerang dari pepohonan, sementara Raka memimpin serangan darat. Kekuatan VOC sudah hancur, namun kekejaman Peter tidak terpengaruh. Seorang perwira Belanda yang ditangkap mengungkapkan rencana Peter, meracuni pasokan air di pulau itu. Karena terkejut, pihak perlawanan mengirim utusan ke Sultan Banten, memohon bala bantuan. Waktu hampir habis. Raka dan Lia menyusup ke kamp Belanda dengan menyamar sebagai pedagang rempah-rempah. Mereka mengumpulkan informasi intelijen mengenai rencana Peter tetapi hampir tertangkap ketika tentara VOC mengenalinya. Berhasil lolos, mereka kembali dengan informasi penting. Peter melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Belgica. Meriam bergemuruh, mengguncang tanah saat perlawanan berjuang mati-matian untuk menahan tembok. Armada saingan Eropa, perusahaan Hindia Timur Inggris, tiba di lepas pantai.
Meskipun tidak sepenuhnya dapat dipercaya, mereka memandang VOC sebagai pesaing dan hanya memberikan dukungan terbatas terhadap perlawanan. Dengan serangan kapal Inggris terhadap armada Belanda, pengepungan benteng Belgica melemah. Kelompok perlawanan memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan serangan malam yang berani ke tenda komando Peter. Di tengah kekacauan penggerebekan, Peter dihadang oleh Raka. Duel mereka sangat brutal. Setiap pukulannya mencerminkan kebencian di antara mereka. Raka akhirnya menang, mengakhiri teror Peter. Ketika pemimpinnya tewas dan pasukannya berantakan, VOC mundur untuk berkumpul kembali. Kelompok perlawanan mengklaim kemenangan lagi, namun Raka memperingatkan. Mereka akan kembali, dan lebih kuat. Perlawanan berfokus pada memperkuat aliansi mereka dan mempersiapkan pertempuran berikutnya. Lia menyarankan pembentukan jaringan pengintai untuk memantau pergerakan Belanda di pulau-pulau tersebut. Sultan Banten sendiri tiba di Banda Neira dengan armada kapal perang dan bala bantuan. Dia memuji perlawanan tersebut, menjanjikan dukungan penuhnya. Dengan dukungan Sultan, perlawanan menyusun rencana untuk mengganggu jalur pasokan Belanda secara permanen. Mereka mengincar kapal-kapal dan gudang-gudang VOC, menyerang jantung perdagangan rempah-rempah. Keterampilan kepemimpinan Lia bersinar saat dia mengambil alih komando sebuah batalion. Reputasinya sebagai pejuang yang tak kenal takut menyebar, menginspirasi lebih banyak orang untuk bergabung dalam pertarungan. VOC kembali mengirimkan armada lain, kali ini dipimpin oleh Jean-Pierre Son-Chun, seorang yang licik sekaligus kejam. Kedatangannya menandai dimulainya babak baru dan lebih berdarah. Pertempuran laut besar-besaran Belanda. Perlawanan, dengan armada Sultan dan sekutu Inggris, bertempur dengan gagah berani namun menderita kerugian besar. Meskipun armada Belanda berhasil dipukul mundur, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Lia berduka atas kehilangan sahabat terdekatnya yang menjadi korban pertempuran. Perlawanan didorong hingga batasnya. Tersebar kabar semakin besarnya kerusuhan di tanah air Belanda. Sumber daya VOC sangat terbatas, sehingga penting bagi perlawanan. Belanda melancarkan penyerangan terakhirnya untuk merebut kembali Banda Neira. Perlawanan, yang dibentengi dan bersatu, siap menghadapi konfrontasi terakhir. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari, dan tidak ada pihak yang mau menyerah. Raka dan Lia bertarung berdampingan, ikatan mereka tak terpatahkan. Melawan segala rintangan, perlawanan muncul sebagai pemenang. Belanda terpaksa menandatangani perjanjian dan menarik diri sementara dari pulau-pulau tersebut. Meski menang, perlawanan mencerminkan hilangnya nyawa. Kita menang hari ini, Kata Raka. tetapi kita tidak boleh melupakan harga dari kebebasan. Lia dan Raka dipuji sebagai pahlawan. Bertahun-tahun kemudian, Belanda kembali dengan strategi baru, namun Nusantara kini lebih siap. Benih-benih kemerdekaan telah berakar. Benteng Belgica berdiri sebagai simbol perlawanan, temboknya kini menjadi pengingat keberanian penduduk pulau. Generasi kemudian, perjuangan kemerdekaan terus berlanjut. Kisah Banda Neira mengajarkan bahwa meski menghadapi banyak rintangan, persatuan dan tekad bisa mengalahkan penindasan. Kemenangan perlawanan di Banda Neira menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia, menginspirasi generasi mendatang untuk memperjuangkan tanah mereka. Saat matahari terbenam di Kepulauan Banda, arwah Raka, Lia, dan banyak orang lainnya tampak berlama-lama di udara, membisikkan sebuah janji. Kebebasan sepadan dengan setiap pengorbanan. Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya.
Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut. Latar waktu dari cerita berjudul Rempah-Rempah dan bayang-bayang kapal Belanda ini terbentang dari tahun 1596 hingga awal tahun 1600-an. Ini terutama berfokus pada 1596, Belanda pertama kali mendarat di Indonesia di Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman, untuk berdagang rempah-rempah. 1602, Perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, didirikan, memperkuat kendali Belanda dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Awal tahun 1600-an, Belanda mendirikan benteng, termasuk benteng Belgika di Banda Neira, dan ketegangan meningkat antara Belanda dan pasukan perlawanan lokal. Kisah ini menangkap pertemuan pertama, konflik awal, dan bangkitnya perlawanan di Kepulauan Indonesia. Awal tahun 1600-an merupakan masa ekspansi kolonial dan persaingan yang ketat di Hindia Timur, khususnya di antara kekuatan-kekuatan Eropa seperti Belanda, Portugis, Spanyol, dan kemudian Inggris. Perusahaan Hindia Timur Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, yang didirikan pada tahun 1602, memainkan peran sentral dalam era perdagangan maritim dan penguasaan wilayah ini. Salah satu episode paling signifikan pada masa ini adalah keterlibatan Belanda di Kepulauan Banda, bagian dari Kepulauan Maluku, sekarang Indonesia, yang menjadi titik fokus upaya mereka mendominasi perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Kepulauan Banda terkenal sebagai satu-satunya sumber pala dan bunga pala di dunia, rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa karena khasiat kuliner, obat, dan pengawetnya. Penguasaan atas pulau-pulau ini berarti kekayaan dan pengaruh yang sangat besar dalam perdagangan global. Pada awal abad ke-17, Portugis sudah menguasai wilayah tersebut tetapi tidak memiliki dominasi penuh atas Banda. Hal ini membuka peluang bagi Belanda untuk turun tangan secara agresif. Kedatangan Belanda dan benteng Belgica. Pada awal tahun 1600-an, VOC mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya di Hindia Timur dengan mendirikan pos-pos perdagangan berbenteng dan pos-pos militer. Salah satu benteng tersebut adalah Benteng Belgica, dibangun di Pulau Banda Neira sekitar tahun 1611. Berlokasi strategis di atas bukit yang menghadap ke pelabuhan, Benteng Belgica memiliki beberapa tujuan. Hal ini melindungi kepentingan Belanda dari kekuatan saingannya di Eropa, khususnya Portugis dan Inggris. Hal ini berfungsi sebagai dasar untuk menegakkan kebijakan monopoli dalam perdagangan rempah-rempah, melambangkan kekuasaan Belanda terhadap penduduk setempat. Benteng Belgica tetap menjadi salah satu benteng era kolonial yang paling terpelihara di Asia Tenggara saat ini, menawarkan wawasan mengenai strategi arsitektur dan pertahanan pada masa itu. Meningkatnya ketegangan dengan pasukan perlawanan lokal. Ketika Belanda berusaha menerapkan kontrol ketat terhadap produksi dan ekspor pala, ketegangan dengan cepat muncul antara Belanda dan masyarakat adat Banda. Konflik-konflik ini disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Monopolisasi perdagangan rempah-rempah. VOC menerapkan kebijakan yang dikenal dengan istilah Verplichte Leverage, sistem penyerahan wajib, yang memaksa petani lokal menjual pala secara eksklusif kepada Belanda dengan harga tetap jauh di bawah harga pasar. Pengaturan yang eksploitatif ini sangat mengganggu praktik ekonomi tradisional dan mata pencaharian, sehingga menimbulkan kebencian yang meluas di kalangan masyarakat Banda. 2. Bentrokan budaya dan agama. Masyarakat Banda mayoritas beragama Islam, sedangkan masyarakat Belanda beragama Kristen Protestan. Perbedaan budaya dan agama memperburuk ketidakpercayaan dan permusuhan. Selain itu, Belanda sering menggunakan taktik brutal, termasuk kerja paksa dan tindakan hukuman, yang semakin membuat penduduk setempat semakin terasing. 3. Saingan kekuatan Eropa. Masalah yang rumit adalah keterlibatan negara-negara Eropa lainnya, terutama Inggris. Pada tahun 1615, perusahaan Hindia Timur Inggris mendirikan pabrik di dekat Pulau Ai, menantang klaim monopoli Belanda. Orang Banda kadang-kadang bersekutu dengan Inggris melawan Belanda, dengan harapan mendapatkan dukungan eksternal untuk melawan dominasi Belanda. 4. Divisi kepemimpinan lokal. Perpecahan internal dalam kepemimpinan Banda juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan. Beberapa pemimpin lokal bekerja sama dengan Belanda dengan imbalan perlindungan atau hak istimewa, sementara yang lain mengorganisir gerakan perlawanan. Misalnya, orang kaya, kepala suku setempat, pada awalnya merundingkan perjanjian dengan Belanda namun semakin kecewa karena perjanjian tersebut dilanggar atau diabaikan.
Ketegangan mencapai titik didih pada awal tahun 1620-an, yang berpuncak pada salah satu babak paling kelam dalam sejarah kolonial Belanda, pembantaian Banda. Di bawah komando Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, VOC melancarkan serangan kejam untuk menghancurkan semua oposisi dan mengamankan kendali mutlak atas pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1621, Koen memimpin pasukan ekspedisi besar yang mengepung benteng pertahanan Banda. Setelah mengalahkan kekuatan perlawanan lokal, Belanda mengeksekusi ribuan pria, wanita, dan anak-anak Banda. Orang-orang yang selamat diperbudak dan dideportasi untuk bekerja di perkebunan Belanda di tempat lain, atau berasimilasi ke pemukiman yang dikuasai Belanda di bawah kondisi yang menindas. Untuk mengisi kembali pulau-pulau yang tidak berpenghuni, Belanda mengimpor pekerja kontrak dan budak dari wilayah lain di Nusantara, sehingga menciptakan tatanan sosial baru yang seluruhnya didominasi oleh VOC. Peristiwa brutal ini secara efektif mengakhiri perlawanan terorganisir di Banda dan memperkuat hegemoni Belanda atas perdagangan pala. Namun, hal tersebut meninggalkan warisan trauma dan pengungsian yang terus bergema dalam historiografi Indonesia. Perlawanan masyarakat Banda terhadap pemerintahan kolonial Belanda merupakan babak penting namun sering terabaikan dalam sejarah Kepulauan Banda. Penduduk lokal, meskipun kalah jumlah dan persenjataan dibandingkan perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, melakukan beberapa bentuk perlawanan sebelum dan sesudah pembantaian Banda yang terkenal pada tahun 1621. Upaya-upaya ini mencerminkan ketahanan masyarakat Banda dan konsekuensi brutal dari perlawanan mereka. Ketika Belanda pertama kali tiba di awal tahun 1600-an, orang Banda awalnya berusaha untuk merundingkan perjanjian dengan mereka. Orang kaya, atau kepala suku setempat, merupakan tokoh kunci dalam upaya diplomasi ini. Mereka berusaha mempertahankan otonomi sambil mengakomodasi kehadiran Belanda. Namun, kebijakan monopoli VOC yang agresif dengan cepat merusak perjanjian-perjanjian berikut. Belanda menuntut hak eksklusif untuk membeli pala dengan harga yang terlalu rendah. Mereka mengenakan pajak yang besar dan pembatasan perdagangan dengan negara-negara Eropa lainnya, khususnya Inggris. Pelanggaran perjanjian yang dilakukan Belanda mengikis kepercayaan, menyebabkan banyak orang kaya mempertimbangkan kembali kerjasama. Ketika ketegangan meningkat, beberapa pemimpin Banda mengorganisir perlawanan bersenjata melawan Belanda. Contoh utamanya meliputi pengepungan Fort Nassau pada tahun 1609. Sebelum Fort Belgica dibangun, Belanda telah mendirikan Fort Nassau di Banda Neira. Pada tahun 1609, pasukan lokal menyerang benteng tersebut, menunjukkan kemampuan mereka menantang otoritas Belanda secara militer. Aliansi dengan kekuatan saingan, bangsa Banda kadang-kadang bersekutu dengan Inggris, yang mempertahankan kehadirannya di pulau-pulau terdekat seperti Ai dan Ran. Misalnya, pada tahun 1615, Inggris memperkuat posisi mereka di Ai, menyediakan basis bagi pejuang perlawanan Banda untuk melancarkan serangan terhadap Belanda. Orang Banda menggunakan taktik perang gerilya untuk mengganggu pasukan Belanda. Sekelompok kecil prajurit melakukan serangan mendadak terhadap patroli dan jalur perbekalan Belanda. Mereka memanfaatkan pengetahuan mendalam mereka tentang wilayah kepulauan tersebut untuk menghindari penangkapan dan penyerangan secara efektif. Penduduk desa setempat menyembunyikan persediaan makanan dan sumber daya untuk menghalangi akses Belanda terhadap perbekalan penting. Masyarakat Banda yang mayoritas beragama Islam mendapatkan kekuatan dari identitas agama mereka yang sama. Ajaran Islam memberikan pembenaran moral untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai kekuatan asing yang tidak adil dan menindas. Para pemimpin agama memainkan peran penting dalam menggalang dukungan bagi gerakan perlawanan. Pada tahun 1621, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen memimpin serangan militer besar-besaran untuk menghancurkan perlawanan Banda untuk selamanya. Pembantaian yang diakibatkannya menandai titik balik yang membawa bencana bagi penduduk asli. Ribuan warga Banda tewas seketika saat penyerangan terhadap benteng mereka. Orang-orang yang selamat diperbudak dan dideportasi untuk bekerja di perkebunan Belanda di tempat lain di Nusantara, atau berasimilasi ke pemukiman yang dikuasai Belanda dalam kondisi yang sulit. Seluruh desa dihancurkan, dan struktur kepemimpinan tradisional dibongkar. Pada akhir serangan, populasi orang Banda telah musnah, dan sebagian besar pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni. Untuk mengisi kembali wilayah tersebut, Belanda mengimpor buruh dan budak dari Jawa, Sulawesi, dan wilayah lain di Kepulauan Melayu, sehingga menciptakan susunan demografi baru yang didominasi oleh orang luar yang setia kepada VOC.
Peran perempuan dalam gerakan perlawanan pada masa penjajahan Belanda di Kepulauan Banda, meskipun kurang terdokumentasi dibandingkan laki-laki, namun tetap signifikan. Perempuan berkontribusi dalam perjuangan melawan dominasi Belanda dengan berbagai cara, mulai dari partisipasi langsung dalam perlawanan bersenjata hingga bentuk pembangkangan yang lebih halus, seperti melestarikan identitas budaya dan mendukung pejuang gerilya. Keterlibatan mereka mencerminkan pola peran gender yang lebih luas dalam masyarakat Banda dan tantangan unik yang dihadapi perempuan di bawah penindasan kolonial. Meskipun mayoritas pejuang di awal abad ke-17 adalah laki-laki, catatan sejarah menunjukkan bahwa beberapa perempuan Banda mengangkat senjata bersama rekan laki-laki mereka. Dalam masyarakat tradisional Banda, perempuan sering memainkan peran aktif dalam pertahanan masyarakat, terutama ketika desa-desa diserang. Selama pengepungan atau penggerbekan di benteng-benteng Belanda, perempuan mungkin membantu tugas-tugas logistik seperti menyediakan amunisi, menyiapkan makanan untuk para pejuang, dan merawat yang terluka. Tradisi lisan menceritakan kisah-kisah perempuan pemberani yang bertempur secara langsung, menggunakan pisau, tombak, panah, atau senjata lain yang mereka miliki.